Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada kenikmatan yang awalnya hanya dianggap hiburan, hanya dianggap pelarian, hanya dianggap cara untuk melupakan masalah. Awalnya kecil, cuman coba-coba, sekali saja, biar tenang. Saudaraku, banyak kehancuran besar selalu dimulai dari sesuatu yang dianggap kecil, dari sesuatu yang awalnya tidak ditakuti. Dan yang paling berbahaya adalah ketika hati mulai berkata, "Ini biasa saja." Saudaraku, khamar tidak langsung menghancurkan seseorang dalam satu malam. Ia masuk perlahan, menenangkan sesaat, lalu merusak sedikit demi sedikit. Awalnya hanya membuat lupa masalah, lalu membuat lupa arah hidup. Awalnya hanya diminum saat sedih, lalu menjadi tempat kembali. Setiap hati terasa kosong. Saudaraku, yang paling menyedihkan bukan hanya rusaknya tubuh, tapi rusaknya hati. Karena sesuatu yang memabukkan, perlahan membuat seseorang jauh dari rasa takut kepada Allah, jauh dari kesadaran, jauh dari ketenangan yang sebenarnya. Saudaraku, dunia selalu menawarkan pelarian cepat. Saat hati lelah, dunia berkata, "Minumlah." Saat pikiran berat, dunia berkata, "Nikmati saja." Saat hidup terasa hancur, dunia berkata, "Lupakan semuanya malam ini." Saudaraku, padahal yang membuat hati tenang bukan sesuatu yang memabukkan, bukan sesuatu yang menghilangkan kesadaran, tapi sesuatu yang mendekatkan hati kepada Allah. Saudaraku, khamar tidak menyelesaikan luka. Ia hanya membuat seseorang lupa sesaat. Dan setelah semuanya hilang, luka itu kembali, bahkan seringkali lebih dalam. Saudaraku, betapa banyak orang yang awalnya hanya ingin bersenang-senang, akhirnya kehilangan segalanya. Keluarga hancur, kepercayaan hilang, masa depan rusak, hati menjadi gelap. Saudaraku, dan yang lebih berat lagi, seseorang sering tidak sadar bahwa dirinya sedang tenggelam. Karena dosa yang dilakukan terus-menerus, perlahan membuat hati terbiasa. Yang dulu terasa salah, menjadi biasa. Yang dulu membuat takut, menjadi candu. Saudaraku, itulah yang harus kita takutkan. Bukan hanya dosanya, tapi saat hati tidak lagi merasa bersalah. Saudaraku, bayangkan seseorang yang dulunya lembut, rajin beribadah, dekat dengan keluarganya, perlahan berubah karena sesuatu yang memabukkan. Salat mulai ditinggalkan, ucapan mulai kasar, pandangan mulai kosong, hidup mulai kehilangan arah. Saudaraku, dan yang paling menyakitkan, seringkali ia sadar bahwa dirinya sedang rusak, tapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Saudaraku, itulah jebakan terbesar. Ketika seseorang merasa dirinya sudah terlalu kotor untuk diampuni, padahal Allah masih membuka pintu taubat, masih memberi waktu, masih memberi kesempatan, selama nyawa belum ditenggorokan. Saudaraku, tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Tidak ada kehancuran yang tidak bisa diperbaiki selama seseorang benar-benar ingin kembali. Saudaraku, hari ini mungkin ada orang yang sedang diam-diam menangis, terjebak dalam sesuatu yang dulu dianggap hiburan, merasa hidupnya hancur, merasa dirinya gagal, merasa tidak pantas lagi mendekat kepada Allah. Saudaraku,
Jangan percaya bisikan itu, karena Allah tidak menjauh. Manusialah yang sering menjauh. Dan selama seseorang masih ingin kembali, pintu itu masih terbuka, saudaraku. Tetapi jangan menunggu terlalu lama. Karena tidak ada yang tahu kapan kesempatan itu selesai. Jangan tunggu hati semakin keras. Jangan tunggu dosa terasa biasa. Jangan tunggu semuanya benar-benar hancur. Saudaraku, setiap kenikmatan haram selalu punya akhir. Dan seringkali, akhirnya jauh lebih pahit daripada nikmat sesaat yang dirasakan. Saudaraku, yang menenangkan hati bukan mabuk, bukan pelarian, bukan gelapnya malam, tapi ketika hati kembali kepada Allah. Ketika seseorang sadar bahwa selama ini ia mencari ketenangan di tempat yang salah. Saudaraku, dan sebelum semuanya terlambat, sebelum penyesalan datang, sebelum semua menjadi nyata, pulanglah. Pulang kepada Allah. Sebelum hidup benar-benar kehilangan cahaya. Saudaraku, di dunia, banyak orang mengejar sesuatu yang mereka kira bisa menenangkan hati. Mereka rela menghabiskan malam, rela kehilangan kesadaran, rela merusak dirinya sendiri, demi beberapa saat, merasa lupa dari masalah hidup. Saudaraku, tapi tidak semua kenikmatan membawa ketenangan. Ada kenikmatan yang justru menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Saudaraku, yang paling mengerikan adalah ketika seseorang baru sadar setelah semuanya terlambat. Saat yang dulu ditertawakan menjadi sesuatu yang menakutkan. Saat yang dulu dianggap hiburan berubah menjadi penderitaan. Saudaraku, bayangkan seseorang yang dulu menikmati malam-malamnya, tertawa tanpa arah, tenggelam dalam sesuatu yang memabukkan, merasa bebas, merasa hidupnya baik-baik saja. Saudaraku, lalu suatu hari, semua itu hilang. Tidak ada lagi teman-teman yang tertawa bersamanya. Tidak ada lagi musik yang menenangkan telinganya. Tidak ada lagi gelas yang dulu ia banggakan. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan penyesalan. Saudaraku, di saat itu, ia mulai sadar bahwa yang selama ini ia nikmati ternyata perlahan menghancurkan dirinya. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Saudaraku, betapa menyakitkan ketika seseorang ingin kembali, tapi waktu sudah habis. Ingin memperbaiki hidupnya, tapi kesempatan telah hilang. Ingin meminta maaf kepada Allah, tapi penyesalan datang setelah semuanya nyata. Saudaraku, yang paling berat bukan hanya rasa sakit, tapi kesadaran bahwa semua itu sebenarnya bisa dihindari jika ia berhenti lebih awal. Jika ia mendengarkan nasihat, jika ia tidak mengikuti hawa nafsunya. Saudaraku, setan selalu membuat dosa terlihat indah di awal, menenangkan, menyenangkan, membuat lupa luka. Tapi ia menyembunyikan akhirnya. Ia menyembunyikan kehancuran yang datang perlahan. Saudaraku, dan ketika seseorang akhirnya melihat kenyataan itu, yang tersisa hanyalah tangisan. Tangisan yang tidak bisa mengubah apa-apa lagi. Saudaraku, betapa banyak orang yang sebenarnya tidak ingin hidupnya hancur. Mereka hanya lelah. Mereka hanya ingin tenang. Mereka hanya ingin melupakan luka. Tapi, sayangnya, mereka mencari ketenangan di tempat yang salah. Saudaraku, karena ketenangan sejati tidak datang dari sesuatu yang memabukkan.
tidak datang dari hilangnya kesadaran, tidak datang dari malam yang penuh pelarian. Ketenangan sejati datang ketika hati dekat dengan Allah, ketika seseorang menangis dalam doa, ketika seseorang bersujud di tengah gelapnya malam, ketika seseorang berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku lelah, tolong aku." Saudaraku, Allah tidak pernah menutup pintunya untuk hamba yang ingin kembali. Seburuk apapun masa lalunya, sehancur apapun hidupnya, selama ia masih bernapas, masih ada kesempatan. Saudaraku, jangan menunggu semuanya hancur baru sadar. Jangan menunggu hati benar-benar gelap baru ingin kembali. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa. Saudaraku, jika hari ini masih ada sesuatu yang membuat hidup kita jauh dari Allah, tinggalkan perlahan. Jika hari ini masih ada sesuatu yang merusak hati kita, beranilah berhenti. Mungkin berat di awal, mungkin sakit, mungkin terasa kehilangan. Tapi percayalah, Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali menggantinya dengan yang lebih baik. Saudaraku, yang paling indah bukan hidup tanpa dosa, karena semua manusia pernah salah. Tapi ketika seseorang sadar, lalu kembali, itulah yang membuat langit bahagia. Saudaraku, jangan malu untuk berubah. Jangan takut meninggalkan lingkungan yang merusak. Jangan takut dianggap berbeda, karena memilih jalan yang benar. Karena di akhir nanti, yang menyelamatkan kita bukan teman-teman yang dulu menertawakan dosa. Bukan malam-malam yang membuat lupa diri, tapi rahmat Allah yang datang kepada hamba yang benar-benar ingin kembali. Ya Allah, jika hati kami pernah jauh, dekatkan kembali. Jika langkah kami pernah salah, ampuni dan bimbing kami. Jangan biarkan kami mencari ketenangan di tempat yang Engkau murkai. Tenangkan hati kami dengan mengingat-Mu. Kuatkan kami untuk meninggalkan apa yang merusak jiwa kami. Dan jangan biarkan kami terlambat sadar, hingga penyesalan tak lagi berguna. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.